anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma Menurut Ustaz faqihna kok nggak ada fid-din wa ya? 'allimna ta'wil. Pas saya Amin dulu nih. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Bagus sekali, Pak. Bagus. Ya, alhamdulillah. Ini untuk naskahnya. Wah. Kemana? Dapur. Ini yang dapur dulu. Makan kucing. Kucing dibeli pasir. Hah? Udah beli pasir tadi. Ya buat kucing ini. Aduh. Gue kira buat semen apa gitu. Wah, ya ini. Ustaznya terputus apa ya? Apa saya doang Halo, nih? tes 1 2 3. Ya, bagus sekarang, Pak. Halo. Oh ya. Tinggal screen aja belum tampak. Oke, sudah kelihatan belum ini? Kurang lebar, meninggi ini. Wah. Hakada. Ini apaan, Pak? Itu bulan itu dia tuh suka makan gula. Gulanya dibawa ke sini. Ya, masa dan aja mau ngomong. Makan gede aja deh. Atau lagi nyariin untuk makanannya. Kepala ikan mati ditutup-tutup sini. Belum dapat data. Udah mulai udah. Apa? Ya. Dan itu ya untuk Belum dapat apa. belum dapat lele. Kan lagi antri banyak banget tuh. Tapi udah dikasih tahu. Nggak dibayar. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah Ustaz, tapi gambarnya masih kecil. Nah, ini sudah mulai. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Ya, baru ya. Baik, mungkin malam ini kita tidak cukup banyak. Saya akan coba membacakan beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Apa, Pak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i. Ini bisa di mute dulu yang masih aktif mute-nya ini mikrofonnya. Suaranya di mute dulu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, al-ma'u minal ma'i.
Ini kalau diterjemahkan ya secara tekstual repot cara memahaminya ya. Al-ma'u artinya air, minal ma'i dari air. Dari air. Apa air itu dari air? Al-ma'u ini kan artinya air, minal ma'i ya dari air. Nah, air itu dari air. Ini kalau dipahami begitu aja secara tekstual nggak ketemu gitu ya. Apa maksudnya? Ini harus memahami uslub Arabi, kemudian yang kedua ya harus tahu konteks ya yang dibicarakan oleh Nabi itu tentang apa sebenarnya. Jadi kalau dalam uslub bahasa Arab ya ini sebenarnya ya ada kata yang dibuang gitu ya. Wujubul husli bil ma ya. Bisabab wujudil jinabat ya min khurujil ma ay almani gitu. Yaitu wajibnya mandi besar menggunakan air. Ya. Itu salah satunya disebabkan oleh keluarnya air mani atau air sperma ini. Al-ma'u minal ma ini kalau diterjemahkan secara kontekstual ya kewajiban mandi itu disebabkan karena keluar mani, kira-kira gitu. Kalau diterjemahkan secara tekstual tadi air itu dari air dari air. Maksudnya adalah wajibnya mandi besar, mandi jinabat itu disebabkan ya keluarnya mani. Nah, dari hadis ini bisa dipahami bahwa salah satu dari sebab hadas besar yang cara penyuciannya adalah dengan huslu, dengan mandi, adalah keluar mani. Ini bahasa kita pikirnya ingzalul mani gitu ya. Ingzalul mata keluar mani. Nah, baik keluar maninya itu melalui atau dalam kasus bermimpi gitu ya, mimpi basah maupun secara sengaja ya dikeluarkan melalui aktivitas tertentu gitu ya. Juga mencakup meliputi keluar mani dengan cara bersetubuh. Nah, ini semuanya masuk ke dalam cakupan ya al-ma'u minal ma. Al-ma'u minal ma. Nah, ada kalau di kitab saya dulu itu ya keterangan bahwa wujubul iktisal bil ma innama yakunu min ingzalil mani wa huwa mansukun bi hadits Abi Hurairah ba'du. Ada yang mengatakan hadis ini ya dinasah oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah setelah hadis ini. Ya. Bahwa kalau kita pahami hadis al-ma'u minal ma ini kalau dalam kasus orang yang bersetubuh ya kalau dia nggak keluar mani, maka nggak wajib mandi. Nah, berdasarkan mafhum mukhalafah hadis ini, ya, al-ma'u minal ma. Artinya, kalau orang bersetubuh tapi tidak keluar maninya, ya, maka dia tidak kewajiban mandi. Berdasarkan mafhum mukhalafah, ya, dari hadis al-ma'u minal ma. Tetapi kandungan semacam itu, ya menurut sebagian keterangan itu dihapus oleh hadis setelahnya. Ya, yang mana kalau ada orang bersetubuh tapi tidak keluar mani, maka ya tidak tidak wajib mandi gitu. Yang itu kemudian menghapus kandungannya. Tetapi sepertinya ya sejatinya tidak bertentangan gitu ya.
Karena al-ma'u min al-ma' ini cakupannya cukup luas juga. Ya. Nah, itu jadi yang bisa kita pahami dari hadis al-ma'u min al-ma' ya adalah bahwa keluar mani itu adalah salah satu sebab wajibnya mandi besar. Rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ini setidaknya hadisnya nilainya sahih ya menurut Imam Muslim. Wa asluhu fil Bukhari. Nah, hadis ini juga terdapat di dalam ya Sahih Al-Bukhari. Ai al-iktisalu minal ingzan minal ingzal fal ma'u al-awwal al-ma'ruf wa tsani al-mani. Ya, seperti tadi. Berikutnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Muttafaqun alaihi wa zada Muslimun wa illam yungzil. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika seorang laki-laki gitu ya duduk di antara dua kaki tangan istrinya ya tumajahada kemudian dia ya maksudnya menyetubuhinya faqad wajaba al-huslu maka wajib baginya mandi besar ya al-huslu mandi. Kalau dalam bahasa Arab itu ya al-huslu saja ya mandi saja. Tapi kalau di pesantren biasanya atau di masyarakat kita ya disebut sebagai mandi besar atau mandi jinabat atau adus gitu. Nah, itu untuk membedakan dengan mandi pada umumnya. Jadi mandi ini nilainya ya ibadah. Kenapa? Ya karena hukumnya wajib ya. Karena ini melaksanakan perintahnya Rasulullah berpahala ya. Ini ibadah. Kalau mandi biasa ya untuk membersihkan diri saja ya kalau tidak diniati dengan baik ya tidak akan dapat pahala. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa kalau seseorang menyetubuhi ya istrinya maka wajib mandi ya al-ghuslu. Wa illam yungzil walaupun tidak keluar mani. Nah, ini menunjukkan bahwa iltiqaul khitana ini bertemunya dua organ yang terkhitan ya itu menyebabkan maksudnya persetubuhan ya itu adalah mewajibkan mandi. Jadi kalau tadi hadis pertama mengatakan menyebutkan ya menjadi dasar bahwa penyebab wajib mandi adalah keluar mani. Yang sekarang adalah persetubuhan ini juga menyebabkan wajib mandi ya. Walaupun tidak keluar mani. Seperti itu. Hadis berikutnya wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati taro fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taktasilu muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah pernah mengatakan begini. Ini menceritakan ya respon Rasulullah ketika ada seorang perempuan ya bertanya bagaimana kalau seorang perempuan mimpi basah. Mimpi seperti yang dimimpikan oleh laki-laki. Jadi yang tanya ini laki-laki gitu. Mungkin ya. Qala taktasilu. Maka Nabi mengatakan ya dia harus mandi gitu ya. Kalau laki-laki mimpi basah itu wajib mandi gitu ya. Demikian pula dengan perempuan kalau mimpi basah itu juga wajib mandi. Nah, hadis ini menjadi dalil ya bahwa mimpi basah ya,
itu adalah salah Kok dia satu bilang no internet padahal penyebab ya wajibnya mandi besar. Jadi udah 3 tadi ya. Udah 3, 1 inzalul mani, keluar mani, yang kedua adalah al-jima, bersetubuh, yang ketiga adalah al-ihtilam, ya mimpi basah. Zada Muslimun, Imam Muslim berkata, menambahkan faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadza. Ummu Salamah, seorang sahabat, ya ini bertanya, masa iya perempuan bisa mimpi basah seperti laki-laki? Ya mungkin pengalaman dari sahabiah Ummu Salamah ya, kalau perempuan itu ya mungkin nggak ada yang pernah gitu ya, nggak ada yang mimpi basah mungkin dalam pengalaman dia ya. Wahal yakunu hadza, Ummu Salamah berkata, masa iya ada perempuan mimpi basah? Qala, Nabi berkata, na'am, iya, famin aina yakunu asyabah. Kalau enggak, dari mana gitu seorang anak itu bisa mirip kepada ibunya, itu dari mana kalau perempuan nggak keluar sperma begitu kira-kira. Jadi laki-laki dan perempuan kalau berdasarkan hadis ini ya bisa ya, mungkin kalau perempuan lebih jarang ya, atau jarang kasusnya. Mungkin begitu. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in. Dari Sayyidah Aisyah istri ya Rasulullah ya, beliau mengatakan Rasulullah itu mandi karena 4 sebab ya. Minal jinabati, karena mengalami jinabat ya. Wa yaumal jum'ati, kemudian hari Jumat. Hari Jumat Rasulullah itu pasti mandi gitu. Wa minal hijamati, dan dari hijamah, setelah bekam beliau mandi. Wa min ghuslil mayyiti, dan setelah memandikan mayit. Ya, memandikan mayit. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Tapi pengkaji hadis belakangan yaitu mengatakan dhaifun, kualitasnya dhaif. Tapi ulama ya setara Imam Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini sahih. Kalau kita pahami secara apa adanya gitu ya, hadis ini seakan-akan mengatakan ada 4 sebab ya wajib mandi besar. Jinabat, hari Jumat, bekam, kemudian memandikan mayit. Nah, ternyata kalau kita lihat ya dari perspektif mazhab Syafi'i tidak begitu. Keempatnya punya hukum yang beda-beda ya. Punya hukum yang beda-beda. Misalnya minal jinabat, setelah jinabat ini wajib mandi besar untuk menghilangkan hadas ya. Kalau yaumal jum'ah ya, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau jinabat ini wajib karena ya kalau tidak dilakukan dosa gitu ya. Misalnya kan kalau sebelum melaksanakan ibadah sholat orang harus suci baik dari hadas kecil ya maupun dari hadas besar. Wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kalian sedang janabat, maka kalian harus bersuci. Fattoharu, mensucikan diri. Ya. Nah, itu untuk penyebab atau dasar kewajiban ya mandi besar setelah jinabat. Wa yaumal jum'ati, kalau hari Jumat, nah ini sunnah saja, tidak sampai derajat wajib. Ya. Wa minal hijamati, setelah bekam. Nah, ini hukumnya mubah ya. Mau mandi boleh, enggak juga boleh. Ya, idealnya yang bagus sih mandi ya, karena untuk membersihkan bekas darah. Biar enggak ketempelan ya najis. Darah itu kalau masih di dalam tubuh kita suci, tetapi ketika dia keluar ya dia menjadi najis. Nah, ini wa minal hijamati, wa min ghuslil mayyiti. Nah, ini kalau di dalam mazhab Syafi'i ya sunnah ya, bukan suatu kewajiban. Jadi setelah memandikan jenazah ya,
dianjurkan untuk mandi juga orang yang memandikan itu. Tapi tidak sampai derajat wajib. Ya, dari 4 ini, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib menjadi penyebab mandi besar itu adalah satu aja, ya, yaitu jinabah, ya, jinabah. Bisa sih dibeda-bedakan begitu, ya. Apa dasarnya pembedaan-pembedaan semacam itu, ya. Padahal semuanya dikatakan karena Rasulullah yaghtasilu min arba'in. Rasulullah itu ya pasti mandi dari empat perkara. Kalau pasti mandi atau sering mandinya ya berarti kan nggak pernah ditinggalkan ya oleh Rasulullah, kira-kira gitu. Menurut cerita ya cerita Aisyah istrinya Rasulullah. Nah, dengan demikian kenapa kok tidak dihukumi wajib, tidak disimpulkan wajib semua saja ya. Kenapa ada yang sunnah, kemudian ada juga yang apa namanya, yang mubah begitu. Nah, kita harus komparasikan ya dengan dalil-dalil yang lainnya. Pertama, hadis ini mukhtalaf. Ya, mukhtalaf ini artinya tadi ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Ya, jadi sebagai sebuah dalil ini bersifat dzonni saja, tidak sampai kepada bersifat qat'i. Satu itu. Berdasarkan ya penilaian kesahihan hadis ini, ya memang ini menjadi dasar anjuran ya, anjuran untuk mandi setelah mengalami 4 perkara tadi itu. Tetapi ketika kita lihat ya dalil-dalil yang lain, kita akan menemukan penekanan ya dari satu dengan yang lainnya itu beda. Yang paling ditekankan di sini adalah ya minal jinabah, yaitu mandi setelah kena jinabat. Karena ya ini didasarkan kepada salah satu ayat Al-Qur'an tadi, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian kena jinabat ya fatahharu, maka kalian harus bersuci. Nah, perintah fatahharu itu ya menunjukkan wajib ya, mutlaqul amri yadullu alal wujub. Nah, yang lainnya itu tidak demikian gitu. Kalau minal jinabat ini didukung oleh ayat Al-Qur'an. Kalau yaumal jum'ati ya mandi Jumat itu enggak ada dasar Qur'annya ya. Enggak ada dasar Qur'annya. Sehingga murni secara dalil ini dari hadis. Nah, hadisnya sendiri ya di sini dinilai dhaif. Ada juga sebenarnya ya hadis tentang anjuran mandi di hari Jumat ya. Ghusl Jumat faridotun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Tapi wajib faridohnya, ya wajibnya itu ya di situ hanya secara lugawi saja, tidak sampai secara syar'i begitu. Sangat ditekankan kalau pada hari Jumat sebelum kumpul-kumpul ya itu untuk membersihkan diri dulu. Karena itu ya hukumnya menjadi sunnah. Kesunahan itu ya dalam mandi Jumat ini ada ilatnya, ada alasannya, yaitu karena ingin berkumpul dengan orang lain. Itu alasannya. Wa minal hijamati. Nah, kalau dari hijamah ini ya tidak ada dalil lain yang menguatkan ini gitu ya. Yang kemudian menjadikannya bernilai wajib. Jadi kalaupun tidak mandi ya dibersihkan najis darahnya aja itu sudah cukup. Ya, wa minal hijamah. Wa min ghusl mayit. Kalau memandikan jenazah selama tidak kena najis ya atau kena najis dibersihkan begitu saja tanpa mandi ya misalnya sudah bisa dipakai untuk sholat. Nah, ini sudah cukup gitu ya. Tapi kalau bisa mandi ya berdasarkan hadis ini ya dianjurkan untuk mandi gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan ya salah satunya mengapa dari 4 hal yang dilakukan Rasulullah ini nilainya beda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah gitu.
Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita akan mungkin sedikit saja ya pada malam hari ini. Kebetulan saya sedang di luar kota ini. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalkan kita kan udah tahu ya kalau di sini orang habis bangun tidur, nah terus kan sholat nih ternyata setelah waktunya lewat dicek ternyata ada bekas air mani, itu kira-kira harus mandi wajib, kan katanya mandi wajib ya setelah air mani, lah itu perlu mengulang sholatnya lagi nggak Ustadz? Ternyata setelah diceknya itu pas di luar waktu sholat yang telah dilaksanakan tadi. Oke. Ya dipastikan dulu bagusnya itu air mani atau bukan gitu ya. Air mani kan ya agak janggal juga, misalnya habis mimpi basah terus orang itu nggak ngerasa gitu. Pasti kan ada rasa capek, lelah, atau pengalaman di mimpi itu sangat berkesan gitu loh. Kecuali yang keluar bukan mani gitu ya, tapi misalnya wadhi ya, yang atau madhi gitu ya, yang dia karena kecapean, saking capeknya tubuhnya sampai kemudian keluar cairan yang mirip mani. Pertama dipastikan dulu. Kalau memang mani ya harus diulangi lagi ya. La ibrota, ada dalil kaidahnya ya, la ibrota bidzon al bayin khata'uhu. Tidak dianggap ya, anggapan tidak dianggap keyakinan yang sudah jelas salah gitu ya. Kalau sebelumnya kita mengira sudah suci, sudah nggak ada janabat, ternyata masih ada janabat, ternyata belum suci, ternyata waktu sholatnya salah, ternyata kita belum memenuhi syarat rukunnya. Kelihatan saya salah ya, maka yang sudah kita lakukan ya harus diulangi lagi ya, harus diulangi lagi. Kalau masih ada di dalam waktunya. Kalau sudah di luar waktu bagaimana? Ya qadha saja. Ya, qadha saja. Seperti itu kira-kira Mas. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya. Nah, Pak Ustadz, ini kayaknya ada satu hadis kelewat atau enggak? Yang mana itu, Pak? Kalau di kitab saya setelah wa'an Abi Hurairah ada hadis lagi wa'an Ummi Salamah. Anna Ummu Sulaim wa hiya imra'atun Abi Tolha wa qalat ya Rasulullah. Itu. Oh gitu. Iya, kalau di kitab saya nggak ada itu. Oh, nggak ada ya. Nanti saya cek lagi. Ya, jadi nanti Ummu Salamah ya. Ya, dari Ummu Salamah hadisnya, tapi dia menceritakan tentang Ummu Sulaim, istrinya Abi Tolha. Oke. Dia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, fahal alal imro'ati min husli ida ikhtalamat, katanya. Iya. Kebetulan di naskah saya ini nggak ada. Nanti saya coba bandingkan lagi. Iya, nggak apa-apa. Saya coba bandingkan lagi. Ya, kali aja terima lewat, kasih informasinya. Ya. Informasi aja. Ya, mengenai perempuan yang keluar mani, harusnya perempuan sendiri yang tahu itu Pak Ustadz. Keluar atau enggak gitu. Ya, kalau tadi pertanyaannya lebih seperti kayak apakah mungkin gitu perempuan mengalami mimpi gitu. Ya mungkin karena kasusnya jarang, ya tadi Ummu Salamah itu ya mungkin nggak punya pengalaman seperti itu. Apakah mungkin gitu perempuan itu bisa mimpi basah? Itu yang saya pahami dari teks hadis tadi itu. Kalau di dalam kitab fikih biasanya penjelasannya iya, ya mungkin satu ya.
Yang kedua, bedanya ya biasanya spermanya berwarna kuning katanya. Kalau dalam sisi penjelasan kedokterannya saya belum menemukan, belum pernah membaca gitu ya. Belum mendalami. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau mendalami. Bisa nggak sih perempuan itu mimpi basah gitu. Oke. Terima kasih Pak Suripto. Iya, sama-sama. Suripto. Ada yang lainnya teman-teman? Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Saya kira. Kita akan bertemu minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya, karena Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Maaf lahir